Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bersekutu bersama-sama di dalam ibadah bulanan KBD. Baik yang telah hadir di gereja ini maupun saudara-saudara yang boleh mengikutinya melalui live streaming YouTube. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di bulan Februari, ibadah perdana di tahun 2024. Sungguh Tuhan begitu baik kepada kita, Dia yang sudah mengantarkan kita ke tempat ini. Mari kita boleh saling bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Silakan. Ya, mungkin kita ada yang tidak bertemu ya. Dari tahun yang lalu baru bertemu hari ini ya. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari bersama dengan penuh syukur dan sukacita kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Idama Uli Nai.
Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saat teduh selesai, tersenyumlah sebab hari ini matahari masih terbit bagimu. Tuhan sungguh baik, kita bersyukur kepadanya karena kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah kurang, sempurna dan tetap selama-lamanya. Mari dengan bersyukur kita menyanyikan pujian Haposanho Tuhan. Tuhan, God,
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh diingatkan dan diteguhkan bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah. Segala hal yang lain mungkin berubah. Apa yang kami alami di setiap hari hidup kami juga bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak mungkin berubah adalah kasih Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur. Juga bersyukur karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga mendengar Tuhan berbicara. Kiranya Engkau menolong kami, memberkati kami, dan memberkati seluruh jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Satu kerinduan kami, hanya supaya Tuhan ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pujilah namanya dan besarkanlah dia. Agungkan dia. Biarlah setiap yang bernafas memuji, memuliakan namanya. Mari dengan bangkit berdiri kita bersama-sama memuji Tuhan. Sangapma Debata. Di goa
Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 21. Pria membaca ayat yang genap dan wanita membaca ayat yang ganjil. Mari kita memulainya, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dan akan memberitakan keperkasaan. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Dahsyat akan diberitakan dan Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. dan penebak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bersama-sama, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Sabrina Hutapea dengan lagu Natal Setiap Hari dan Bagaikan Bintang. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Horas puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, Sabrina Louis Hutapea. Saya mengucap syukur saya bisa dapat diundang kembali di tempat ini, bersama-sama bersyukur bersuka cita, dan ini anak saya, Jason Samuel Sitindaon, baru 1, usianya 5 tahun, dia nanti akan bernyanyi bersama saya. Jadi saya percaya kita semua di sini diberkati Tuhan, amin.
Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus juga kita bawa setiap hari, amin. Tidak hanya di bulan Desember saja, namun biarlah Yesus selalu lahir di hati kita dan kita boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, amin. Karena Tuhan telah datang ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpuji nama Tuhan, lagu ini adalah lagu yang diberikan Tuhan untuk Sabrina ciptakan di bulan November. Judulnya Natal Setiap Hari. Kiranya menjadi berkat, biarlah kita membawa kelahiran Yesus Kristus Tuhan setiap hari. Dan kita boleh terus dipakai Tuhan, terus jadi terang, jadi dampak yang baik, jadi garam dan terang dunia. Seperti tema pada ibadah kita, bercahaya seperti bintang-bintang. Karena Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan, amin. Saya akan bernyanyi bersama anak saya Jason Samuel Sitindaon. Ayo Jason. Ganti Roy. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sudahkah Yesus lahir di hatimu? Setiap hari kita membawa kasih Tuhan. Jadi terang, jadi berkat untuk kemuliaan-Nya. Terpuji nama Tuhan. Natal adalah kasih Yesus yang datang bagi setiap kita. Haleluya. Natal adalah kasih Yesus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Datang membawa damai, kabar sukacita, pengharapan dan terang bagi dunia. Dia korbankan hidupnya bagi kita, supaya yang percaya beroleh hidup kekal. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sudahkah Yesus lahir di hatimu? Setiap hari kita membawa kasih Tuhan, jadi terang, jadi berkat untuk kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Biarlah kasih Yesus selalu ada di hati kita. Dan kita boleh dipakai Tuhan menjadi perpanjangan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Datanglah adalah kasih Yesus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Datang membawa damai, kabar sukacita, pengharapan dan terang bagi dunia. Dia korbankan hidupnya bagi kita, supaya yang percaya beroleh hidup kekal. Selamat hari Natal untuk kita semua.
jadi terang, jadi berkat tuh kemuliaannya. Oh, oh, oh. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sudahkah Yesus lahir di hatimu? Setiap hari kita membawa kasih Tuhan, jadi terang, jadi berkat tuh kemuliaannya. Jadi terang, jadi berkat tuh kemuliaannya. Terpuji nama Tuhan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Setiap kita dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita adalah terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh. hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada siang hari ini, bercahaya seperti bintang. Mari kita mau sambut firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ku memuji anugerah-Mu. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh lagu ini boleh menjadi doa kami ya Tuhan, supaya di sepanjang hidup kami boleh melayani Tuhan. Satu privilege, hak istimewa yang sangat luar biasa ketika kami orang yang biasa, orang yang berdosa, boleh terlibat dalam pelayanan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami untuk terus diperlengkapi menjadi alat Tuhan yang hebat. Bapa di surga, kami bersyukur di kesempatan ini pun kami boleh siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, diamkan semua suara di dalam hati dan pikiran kami kecuali suara Tuhan. Supaya kami boleh belajar dari Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom. Wah, luar biasa hari ini kita bisa beribadah. Entah seperti apa, saya merasa setiap kali kita bisa bersekutu, walaupun saya yakin buat sebagian besar kita bersekutu itu bukan sesuatu yang jarang dilakukan, malah sering dilakukan. Sebulan kita bisa bersekutu berapa kali di luar gereja gitu ya. Tapi setiap kali kita boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman untuk menyanyikan pujian, berdoa, wah ada rasa yang luar biasa. Saya kadang sedih dengan banyak orang yang sibuk di luar sana yang tidak bisa menikmati keindahan persekutuan. Tapi entah bagaimana sulit sekali menjelaskan kepada orang di luar sana bahwa persekutuan itu begitu indah gitu kalau kita mau datang sama-sama. Dan mereka nampaknya lebih banyak menikmati atau sibuk dengan berbagai macam urusan mereka di luar sana. Dan itulah yang boleh menjadi doa kita. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah bercahaya seperti bintang. Are you ready? Ready bercahaya? Kadang saya pikir bercahaya seperti bintang, seperti lagu tadi yang sudah begitu baik dinyanyikan gitu ya. Rasanya enak gitu ya, bercahaya seperti bintang. Tapi apakah memang bercahaya seperti bintang itu sesuatu yang sudah kita lakukan? Atau mudah dilakukan? Atau bisa dilakukan? Tapi yang pasti firman Tuhan menekankan bagian ini, ya, bercahaya seperti bintang. Kita akan membaca satu bagian dari Filipi pasal yang, saya harus ambil dulu ini saya. Kita baca Filipi pasal yang kedua ayat Oke. Kelebihan. Filipi pasal kedua ayat 12 sampai 18. Saya akan baca 12. Bapak Ibu teman-teman sekalian membaca ayat yang ke-13 dan kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-18. Dan 18 nanti kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita baca bersama-sama. Dan kamu juga harus bersukacita demikian,
dan bersukacitalah dengan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membahas 3 bagian saja dari bacaan kita. Bagian yang saya nikmati waktu mempersiapkan bagian ini. Yang pertama, bahasa Indonesianya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tapi saya ambil judul bahasa Inggris karena ada satu meaning yang saya ingin nikmati gitu ya. Work out your salvation, atau dalam terjemahan yang lain, work out your own salvation. Di sini dibilang work out your salvation. Yang kedua, kita akan lihat soal bercahaya seperti bintang dan bagaimana kemudian bercahaya dalam konteks Indonesia. Nah, kenapa saya pakai istilah work out your salvation? Karena yang kita maksud dengan workout itu sebenarnya mirip dengan ini. Mirip dengan orang ini. Jelas bukan orang Indonesia kayaknya ya. Tapi dia sedang workout. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat gambar ini, kira-kira sudah berapa lama dia latihan ini? Saya suka ke gym juga Bapak Ibu sekalian, saya suka ke gym. Jadi ini kalau ke gym itu masalahnya saya jarang-jarang ke gymnya. Jadi membership tapi nggak rutin gitu ya. Sama seperti kebanyakan orang mungkin rutinnya di minggu-minggu pertama aja gitu ya. Tapi terus kemudian agak kurang rutin. Jadi ketika masuk ke gym kita mungkin ikut treadmill begini. Setelah treadmill lalu main beban. Katanya orang kalau udah tua harus main beban juga gitu ya, supaya otot-ototnya jangan kecil gitu. Nah yang selalu saya lakukan walaupun saya tahu itu tidak benar, tapi ini selalu saya lakukan walaupun saya tahu ini tidak benar gitu ya, adalah ketika habis main beban, jadi main beban katakanlah main beban begitu, setelah taruh lalu saya pergi ke kaca, lalu saya lihat tangan saya. Saya lihat lengan saya gitu kan, terus saya lihat apakah perut saya sudah mengecil, apakah otot saya sudah mulai kelihatan seperti ini gitu ya. Dan jawabannya saya udah tahu, pasti enggak gitu ya. Pasti enggak, tapi itulah yang saya mau lakukan. Nah, tapi saya juga tahu, saya bisa punya otot kayak begini, saya bisa punya perut yang six pack bukan one pack gitu. Kalau saya rajin latihan, kalau saya rutin latihan, seminggu mungkin 2 kali, 3 kali, lalu jadi kardionya latihan, lalu kemudian angkat bebannya, wah pasti otot saya bisa seperti ini. Kadang-kadang sih ada orang bilang, "Bang, abang latihan ya?" Waduh, padahal saya jarang-jarang latihan. Ada juga yang lihat latihan gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tertipu dengan pakaian saya saja. Jadi yang disebut dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu itu bukan dalam arti supaya keselamatan itu kita upayakan kita dapat. Karena keselamatan itu kita dapat. Tetapi kata tetaplah kerjakan keselamatanmu itu bicara soal work out your salvation. Sama seperti orang baru bertobat, saya kira nggak mungkin langsung dia bersinar. Mungkin mukanya kali bersinar-sinar gitu ya, karena sukacita menikmati menikmati Tuhan bersinar-sinar. Tapi di dalam sepanjang hidupnya orang yang baru bertobat belum tentu bisa kemudian melakukan banyak hal yang seperti diharapkan oleh Paulus dalam surat di Filipi ini. Kita bicara soal bersinar seperti bintang, bercahaya seperti bintang. Nah, kata yang dipakai di sini kerjakan dalam bahasa Yunaninya itu katergasomai, itu bicara tentang makna soal penyempurnaan. Jadi yang disampaikan di sini soal tetaplah kerjakan keselamatanmu dalam rangka teruslah menyempurnakan itu. Itu sebabnya kita perlu bersekutu. Itu sebabnya kita perlu belajar, kita perlu baca buku gitu. Kita perlu mungkin sekolah lagi gitu. Kita mungkin perlu untuk diskusi lagi. Karena kita nggak mungkin kemudian tahu banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kalau kita nggak pernah melakukan banyak aktivitas workout ini. Dan saya pikir aktivitas workoutnya nanti kita makin mengerti ya, bahwa yang dimaksud itu adalah kita know more and more and more. Saya suka sekali kalau ketemu orang yang sangat cinta dengan buku gitu ya. Kemarin saya ketemu seorang yang lagi sama-sama melayani, lalu kemudian
Dia antar saya ke mobil waktu saya mau pulang. Di mobil ada buku satu yang saya sudah baca dan saya sangat menikmatinya. Lalu saya tanya sama dia, mau buku rohani nggak? Ini bagus sekali. Saya udah baca, tapi bukunya udah banyak coretan-coretan saya. Masih mau baca, gitu. Dan mau gitu ya. Dan ngasih buku seperti itu kepada orang yang mau baca, itu menyenangkan sekali. Dan ketika baca buku-buku yang baik, kita tiba-tiba terbuka dengan begitu banyak hal yang indah. Dan saya pikir salah satu workout yang saya nikmati adalah buku. Di masa-masa COVID malah workout yang saya nikmati juga salah satunya adalah YouTube gitu ya. Ketika mendengarkan begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus. Saya suka Tim Keller. Ada satu pengkhotbah hitam yang sangat saya nikmati, itu namanya David Medu. Itu juga luar biasa gitu. Kayaknya dia bisa membukakan ayat-ayat yang begitu sederhana di Alkitab dengan sangat-sangat istimewa. Dan saya makin menikmati, sama seperti seorang kawan bertemu saya mengatakan, ketika saya belajar Alkitab, saya sangat kagum bahwa Alkitab itu isinya luar biasa. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen ini tidak sampai kepada titik menikmati kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hebatnya itu, saya pikir kita jadi orang yang paling rugi di dunia ini. Ngakunya Kristen, tapi nggak bisa menikmati indahnya Alkitab itu, indahnya kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita gali lagi, kita diskusi lagi, kita gali lagi, metodenya bisa KTB, bisa PA, bisa ketemu orang ngobrol macam-macam. Tapi kalau orang-orang yang nggak bisa sampai kepada kedalaman itu, saya pikir itu adalah orang-orang yang sangat rugi. Dan workout itu juga kemudian dalam satu buku dulu ada Jonathan Lamb bilang community after college gitu ya. Ketika sesudah kuliah itu dia bilang orang-orang itu harus terlibat dalam satu komunitas, dan di dalam satu komunitas itu nggak cuma persekutuan doang gitu. Tapi dia bilang harus ada pelayanan bersama. Nah, saya suka nih kalau di KBD kita punya nih namanya pelayanan bersama. Nah, kalau kita yang masih di sini terlibatnya hanya di persekutuannya saja gitu ya. Kalau menurut Jonathan Lamb kurang gitu. Harus ada pelayanan bersama. Karena dengan demikianlah kita kemudian mengimplementasikan apa yang kita pelajari dan kita makin bertambah, makin baik. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Nah, Filipi pasal yang ke-2 yang kita baca ini, selain bicara tetaplah kerjakan keselamatanmu, tidak titik gitu ya. Ada beberapa bagian yang disampaikan dengan lakukannya dengan takut dan gentar. Saya besar di pelayanan perkantas gitu ya. Yang sangat saya suka dengar gitu, orang-orang perkantas itu merasanya kalau soal PA, kalau soal KTB, soal Alkitab, udah paling jago gitu ya. Itu udah merasa paling jago. Kan kalau ketemu orang-orang di gereja, gitu aja pengetahuan Alkitabnya ya. Sekarang kan suka ada kesombongan rohani gitu ya, seperti gitu. Tapi ini yang menjadi masalah kita ketika kita belajar Alkitab. Nah, Paulus menekankan satu hal, bagaimana kita mengerjakan keselamatan, kita work out your salvation itu dengan takut dan gentar. Ada kerendahan hati, ada perasaan bahwa kalau bukan Tuhan yang tolong saya nggak bisa ngerti ini. Saya ketemu dengan seseorang yang berulang-ulang bicara dan mengatakan kepada saya baca Alkitab tapi saya nggak ngerti-ngerti. Saya baca Alkitab tapi saya nggak bisa menikmatinya. Ya saya pikir iya. Kalau nggak ada Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran Alkitab, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika kemudian kita masuk dengan takut dan gentar dan dengan serendah hati mau dibentuk oleh Tuhan, maka kemudian kita mendapatkan yang namanya pertumbuhan rohani itu, workout itu, otot-otot rohaninya mulai kelihatan, gitu ya, six pack rohaninya itu mulai kelihatan. Karena melakukannya dengan takut dan gentar. Dan satu poin yang di bagian ini yang dia katakan adalah Paulus bilang, terlebih ketika kamu melakukannya waktu aku tidak hadir. Waktu aku tidak hadir. Dan ini ada unsur bahwa ini berarti bukan perintah manusia. Jemaat di Filipi diminta untuk tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar justru waktu aku tidak hadir. Artinya bukan untuk Paulus ini dilakukan, bukan untuk dilihat para pemimpin, bukan, tapi untuk Tuhan.
Dan ini bukan perintah manusia, sehingga memang harus kita lakukan. Dan yang menarik lagi kalau kita baca di Filipi pasal yang kedua tadi, ya kalau kita lihat lagi supaya mantap ini ayat 13-nya, karena Allah lah yang mengerjakan ya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Satu kali lagi saya dibuat mengerti bahwa ketika kita bertumbuh, sekali lagi ini pekerjaan Allah. Ini pekerjaan Allah. Wah, luar biasa ya kalau kita mengerjakan bagian itu. Dan yang menarik dalam bagian ini, yang saya juga mau list dulu di bagian ini adalah bahwa supaya dan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Ada satu hamba Tuhan yang berkata, tapi gimana caranya? Gitu. Kayaknya ini bagian-bagian yang enak diomongin tapi susah dilakukan semua. Gitu ya. Bagaimana mungkin kita nggak bersungut-sungut dan kita nggak berbantah-bantahan? Kemarin saya pelayanan di Banten. Ketika pelayanan di Banten, kita mau bicara soal bacaannya tuh dari waktu Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan gitu ya. Dan waktu Tuhan Yesus dan para murid sudah melayani Tuhan, udah rame melayani, kan kalau dibilang di situ 5.000 orang laki-laki berarti dia sedang melayani minimal 8.000 orang, jadi 8.000 sampai 10.000 orang lah kira-kira gitu ya, dilayani seperti itu. Lalu tiba-tiba maghrib gitu ya, udah mulai gelap gitu ya. Lalu murid-murid punya ide. Murid-murid punya ide, dia bilang sama Tuhan Yesus, ini bahasanya agak kurang sopan sebenarnya. Jadi murid itu bilang kepada Tuhan Yesus, suruhlah kepada orang-orang itu supaya mereka mencari makan ke desa sebelah. Gitu kan? Jadi murid-murid itu seperti minta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu mencari makan. Bayangin gak 8.000, 10.000 orang disuruh kemudian pecah untuk cari makan masing-masing. Tapi saya pikir waktu kemudian membaca bagian ini, this is a brilliant idea. Idenya brilian banget gitu ya, karena ini udah gelap, nah gimana caranya nih? Kalau didiamin aja, Tuhan Yesus terus ngajar dan mereka sangat menikmati ajaran Tuhan Yesus. Orang yang sakit juga disembuhkan. Wah, ini gak selesai-selesai, sampai kapan? Kalau lihat di bacaan sebelumnya malah dikatakan bahwa mereka tuh udah capek banget dan mereka mau istirahat. Tapi yang menarik kemudian adalah kalimat Tuhan Yesus yang dibilang, kamu harus memberi mereka makan. Wah, itu dahsyat sekali saya rasa kalimat itu. Karena apa? Karena di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang memang sangat tidak favorable, dan kemudian murid-murid punya ide yang brilian untuk kemudian menyuruh orang, kan Tuhan pakai tangan Tuhan Yesus suruh orang makan. Kalau mereka udah makan, mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Selesailah pelayanan kita dan kita bisa beristirahat. Nah, itu di bayangan murid-murid sebentar lagi istirahat, sebentar lagi tidur gitu ya. Mungkin kalau gitu kali ya, kalau lagi mission trip ya. Kapan selesainya? Kapan selesainya gitu ya. Kemarin Kak Jun juga ikut ada pelayanan yang berat katanya. Nggak keluar gitu, nggak selesai gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita melayani Tuhan tuh kapan selesainya? Apalagi kalau yang namanya pelayanan ini ya, pelepasan gitu. Kadang-kadang ada setan yang sekali ditengking keluar. Wah, enak tuh rasanya ya. Rasanya enak. Tapi ini nggak keluar, malah ditantang gitu ya. Dan kita bisa jadi capek gitu, melayani Tuhan capek sekali. Dan saya bisa bayangin waktu itu murid-murid merasakan betapa capeknya dia. Ketika capek begitu, ketika kemudian punya ide yang bagus, idenya nggak diterima. Malah Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Wah, nggak kebayang. Lalu kemudian muncul pikiran lagi, tapi gimana caranya? Duit 200 dinar juga nggak cukup katanya nih. Dan kita tahu ceritanya setelah itu, apa yang ada padamu? Lalu Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti dan ikan, bisa memberi 5.000 orang laki-laki makan, bahkan bersisa 12 bakul. Dan ketika melihat bagian ini, saya pikir nggak mungkin di dalam pelayanan kita yang berat itu, susah sekali kita sampai kemudian nggak bersungut-sungut dan nggak berbantah-bantahan. Dan ini perintah yang mungkin agak berat, gitu, nggak bersungut-sungut. Waktu bawa bagian ini saya
bilang juga sama diri saya nih, saya ngaku dosa apa enggak ya gitu ya. Saya ngaku dosa gitu. Apakah saya berani ngomong begini berarti saya adalah orang yang nggak bersungut-sungut gitu ya. Ini agak serem juga nih khotbahnya begini kan. Tapi memang berat gitu. Tapi ketika saya baca lagi lebih lanjut ya, kalau di situ dikatakan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, ini kerendahan hati yang membuat kita kedapatan tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Sulit sekali menjadi terang, sulit sekali bercahaya. Kalau kita ketemu orang, kita bersungut-sungut. Bapak Ibu sekalian, yang namanya bersungut-sungut itu, yang namanya berbantah-bantahan itu contagious. Itu menular. Coba bayangin, hati kita lagi gembira-gembiranya, lagi senang-senangnya, lalu ketemu seorang teman, lalu dia datang kepada kita, lalu yang dia ceritakan adalah sungut-sungutnya, yang dia ceritakan adalah kekesalannya, yang dia ceritakan adalah orang lain nggak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yang dia ceritakan adalah kekesalan dia di dalam pelayanan malah. Nah, hati kita yang tadinya gembira gimana jadinya? Udahlah, mari kita ngopi saja, gembira saja. Nggak bisa juga gitu ya. Dan akhirnya kita akan melihat bahwa sikap bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini justru membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu jadi mundur. Tapi kalau kita mau bercahaya, ya, kalau kita mau bercahaya, karena ini bagian akhirnya adalah bercahaya, maka kita akan lihat, maka kita bisa jadi bintang di dunia. Ya, kita akan bisa bercahaya kalau kita kedapatan tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Wow. Sampai di sini saya kira akan ada orang yang berkata, ya sudahlah, jadi biasa-biasa aja lah kita. Nggak usah terlalu bersinar-sinar gitu ya. Nggak usah terlalu bersinar-sinar. Saya jadi ingat satu kali saya bawain tema leadership di salah satu kantor saya. Lalu ketika bawain leadership, dan saya bawain leadership dalam konteks Kristen. To lead is to serve gitu ya. Memimpin itu adalah melayani gitu kan. Dan panjang lebar saya cerita tentang to lead is to serve. Ada satu buku dari Simon Sinek yang judulnya Leaders Eat Last. Pemimpin itu makannya belakangan. Boleh kita terapkan di sini? Gitu kan. Kalau itu bukunya Simon Sinek, dia bilang kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, yang punya pengaruh, pemimpin yang baik itu harus membuat orang yang dipimpinnya itu nyaman. Dan dia bilang kalau orang yang dipimpinnya itu mau nyaman, dia harus tahu bahwa pemimpinnya akan melakukan apa saja untuk dia sebagai orang-orang yang dipimpinnya. Dan orang-orang seperti ini akan merasa nyaman. Simon Sinek di bukunya Leaders Eat Last itu kemudian mengatakan pemimpin harus bikin yang namanya safe environment. Gitu ya, dan dia harus berbuat apa-apa. Jadi kalau ada bahaya, siapa duluan yang maju? Pemimpinnya. Kalau ada pekerjaan yang sulit, yang memakan waktu dan tenaga begitu besar, siapa duluan yang kerjain? Pemimpinnya. Gitu kan. Jadi waktu saya selesai bawain itu, seorang CEO-nya bilang begini, wah, saya nggak usah jadi pemimpin lalu begini. Gitu kan. Jadi saya rasa agak sama gitu ya, ketika kemudian mau bersinar tapi kemudian persyaratannya nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh berbantah-bantahan supaya kamu tidak kelihatan beraib, bernoda dan bercela, gimana caranya? Kita mau bersinar. Pernah, ini saya ambil dari Instagram saya dengar berkali-kali dan saya sangat suka, tapi bukan videonya karena tadi saya agak kesulitan download videonya, jadi saya ketik saja. Ini kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Saya baca ini ya. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for courage and God gave me dangers to overcome. I asked for love and God gave me troubled people to help. Mau doanya dijawab kayak begini?
Tapi sang pendeta ketika dia ditanya satu kali, kenapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Lalu dia jawab seperti begini, I ask for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, but God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. And I asked for love, and God gave me troubled people to help. And dia bilang begini, my prayer were answered. Doa saya dijawab Tuhan. Tapi cara Tuhan menjawab, tidak kemudian simsalabim kamu jadi orang bijak, kamu jadi orang yang bisa mengasihi, kamu jadi orang yang berani. Enggak, karena ada proses yang Tuhan kasih. Ketika kita minta courage, Tuhan kasih dangers to overcome. Wow, gitu ya. Jadi saya nikmati sekali setiap kali ada Instagram ini muncul di Instagram saya. Aduh, saya tetap mendengarkan dia sampai habis karena dia dengan bijaksana mengatakan my prayer are answered. Nah, kalau bintang di dunia itu sebenarnya kalau bagian ini juga sebenarnya mengutip Daniel pasal ke-12 gitu ya. Ketika di situ dikatakan soal bintang di cakrawala. Tapi Paulus mengganti kata bintang di cakrawala ini menjadi bintang-bintang di dunia karena kita perlu cahaya ini. Kita perlu cahaya di dunia ini ya, supaya misi Kristen itu cakupannya, lingkupnya dunia. Dan cahaya surgawi dari komunitas kecil dari orang-orang percaya di Filipi boleh bersinar kepada dunia yang gelap. Dan saya pikir kota bersinar ini kita tahu semua dari Matius juga cerita tentang soal terang dunia gitu ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap kali baca bagian ini saya terus bertanya sama diri saya, apakah orang sudah melihat perbuatan saya yang baik dan memuliakan Bapa di sorga? Apakah saya sudah jadi terang? Apakah bintang saya sudah bersinar? Apakah saya sudah bercahaya? Dan itu pertanyaan yang sulit. Dan saya tahu ketika saya bakalan sampai di sana, kalau saya melakukan seperti yang tadi disampaikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ngajak kita memikirkan bagian ini sebelum nanti ada bagian yang refleksi yang agak berat. Ini bagian-bagian yang kalau kita bilang ada bagian terangnya, bagian cahayanya, bagian bintangnya yang mungkin enak-enak kita dengar gitu ya. Tapi nanti ada bagian gelapnya yang mungkin kita perlu lihat. Karena bintang gak mungkin bersinar kalau di tempat yang terang. Dia akan menjadi terang kalau di tempat yang gelap. Nah, sekarang kalau lihat Paulus mau menolong kita bercahaya, ya, bercahaya seperti Timotius, gitu ya. Saya ambil gambar ini, ada satu anak kecil di antara dua perempuan. Bisa tebak ini kira-kira gambaran siapa? Ini gambaran Timotius. Siapa dua perempuan itu? Ibunya Yonike dan neneknya Louis, kira-kira gitulah gambarannya ya. Ini orang yang sangat istimewa. Nah, kalau bercahaya seperti Timotius itu melayani. Nah, kalimatnya ada di Filipi 2 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 20-21. Di situ dia bilang tidak mencari kepentingan sendiri tapi kepentingan Kristus. Bercahaya ada hubungannya dengan kemudian tidak mencari kepentingan sendiri. Kita kalau ketemu orang yang seperti itu ya, seperti yang mau mengorbankan dirinya, mau kemudian tidak menganggap dirinya penting, lalu menganggap orang lain lebih penting, itu menjadi hal yang sangat istimewa gitu. Percaya seperti Timotius dalam konteks juga sehati dan sepikir, itu membutuhkan kerendahan hati untuk tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Udah tahu lah ya, sehati sepikir harus gitu ya. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain,
mengutamakan kepentingan orang lain. Something yang mungkin kita udah tahu gitu ya. Bahkan kemudian di dalam konteks ini dia bilang juga bukan untuk kepentingan Paulus, tapi kepentingan Kristus. Saya bisa membayangkan seorang Timotius itu kemudian diutus oleh Paulus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Timotius juga merasa ini nggak ada karirnya nih. Ini nggak ada nih. So what is it for me gitu. Kalau udah dibilang nggak ada mungkin membuat Timotius jadi hebat gara-gara ini. Karena dia diutus untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan Kristus, bahkan bukan kepentingan Paulus, apalagi kepentingan Timotius. Nah, yang kedua bercahaya seperti Epafroditus. Dan kalau lihat di bagian Filipi pasal yang kedua, saya nggak baca bagian-bagian itu semua, tapi kita lihat bahwa Epafroditus juga seperti itu gitu ya. Kalau Epafroditus ini dikenal sebagai cahaya lewat pengorbanannya, sebagai orang yang berkorban. Filipi 4 ayat 18, persembahan dan korban yang harum dan berkenan kepada Allah. Di ayat 25 Paulus menyebut dia sebagai teman seperjuangan. Kalau Paulus menyebut orang itu teman seperjuangan, bukan soal bilang sebagai teman ya, karena dia tahu ini perjuangannya berat. Dan Epafroditus itu orang yang berjuang, dan itu kelihatan di ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 dia bilang karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertahankan jiwanya. Epafroditus ini sebagai teman seperjuangan luar biasa. Saya bisa membayangkan betapa cintanya Paulus kepada orang seperti Epafroditus ini, karena dia rela bahkan berkorban sampai nyaris mati. Ya, saya bisa bayangin kalau di dalam pelayanan kita ada orang-orang yang memang all out gitu. Ada orang-orang yang memang ketika mengerjakan pelayanannya menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ini sebenarnya kita lagi bicara bukan hanya dalam konteks pelayanan di KBD, tapi kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Nah, yang ketiga, bercahaya seperti Paulus. Kalau Paulus, saudara-saudara sekalian, Paulus mengutus Timotius dan Epafroditus itu sebagai teman sekerja dan seperjuangan dalam Injil. Nah, dia dalam pekerjaan Injil itu katakan bahwa dia tidak harus kemudian melakukannya semua sendiri. Nah, ini yang mungkin satu hal ketika saya renungkan bagian ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin di komunitas Bonapasau Diaspora ini kita perlu memikirkan untuk melibatkan lebih banyak orang dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lebih banyak orang yang diutus untuk bercahaya. Lebih banyak orang untuk diutus untuk bercahaya. Oke, jadi begitulah bercahaya gitu ya. Bercahaya itu kalau kita humble, when you serve others. Bercahaya itu kalau kita mau berkorban untuk kepentingan orang lain, bahkan mengorbankan kepentingan kita sendiri. Bercahaya juga kemudian memikirkan bagaimana lebih banyak orang menjadi lebih baik, lebih banyak orang kemudian bercahaya ke tempat-tempat yang lain. Tapi kita juga tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa yang namanya bercahaya itu nggak mungkin di tempat terang kan? Saya pernah satu kali ke Labuan Bajo, kita naik kapal gitu ya, naik kapal yang lewatin lautnya itu malam hari, di tengah laut malam hari. Dan di situ baru pertama kali saya di malam hari nggak lihat daratan dari kapal kecil, dan nggak lihat lampu-lampu apapun gitu. Jadi air laut pun nggak kelihatan, saking gelapnya. Saking gelapnya saya nggak bisa lihat air laut yang biasanya saya lihat biru itu. Saking gelapnya saya nggak lihat juga ada daratan atau pulau di sekitarnya, karena gelap itu, karena malam gelap. Tapi di gelap yang seperti itu, saya lihat bintang luar biasa. Bintang itu rupanya bercahaya terang di tempat yang sangat gelap. Nggak heran kalau di Jakarta kita nggak lihat bintang, karena terang sekali di bawah. Tapi kalau di Parapat mungkin kita mesti lihat bintang kali ya, karena terangnya nggak terlalu terang seperti terang di Jakarta. Apalagi di Samosirnya di mana itu, di Bonandolok mungkin lebih kelihatan lagi bintangnya gitu ya. Ada seorang teman dari Perkantas Internasional pergi, dia sampai ke desa di Jawa sana, dan malam-malam dia suka keluar hanya untuk melihat bintang, karena orang-orang kota jarang lihat bintang, dan bintang itu baru kelihatan ketika semuanya gelap banget. Kalau mau lihat bintang ya harus dimatiin dulu lampu-lampu di bawah. Jadi kota juga harus mati lampunya baru kita bisa kelihatan bintangnya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk gelapnya kalau gitu. Saya
terus terang waktu mempersiapkan ini, kalau bicara soal berterangnya aja mungkin ini udah selesai nih gitu ya. Tapi kita nggak akan jadi terang, kita nggak akan jadi bercahaya seperti bintang kalau kita nggak masuk di tempat-tempat yang gelap itu. Dan membicarakan yang gelap ini nggak enak, membicarakan yang gelap ini nggak enak. Saya list satu-satu aja ya. Bicara korupsi, udah biasalah itu ya. Siapa sih yang nggak tahu lagi bicara korupsi? Ada seorang kawan bilang gini, saya udah muak dengan Indonesia yang korupsinya luar biasa. Saya mau pindah aja ke luar negeri. Karena di sini ngurus surat bayar, ngurus SIM harus pakai uang, ngurus ini ngurus itu semua pakai uang. Mau dapat proyek semua pakai uang gitu ya. Bukan hal yang baru buat kita dengar itu. Tapi dia bilang saya mau pindah aja ke Australia karena di sana nggak ada dosa kayak begituan. Saya bilang nggak ada dosa, korupsinya tetap ada tapi korupsinya cuma lain. Di sana mungkin ngurus KTP nggak perlu bayar karena korupsinya udah tingkatannya beda. Udah bukan cuma ngurus-ngurus surat atau bukan untuk dapat proyek. Dalam konteks yang lain, di negara-negara yang kelihatannya maju, dosanya juga maju. Oh iya, dosa juga ada kemajuan. Dosa juga ada kemajuan. Kalau kita masih dosanya kayak di mahasiswa dulu, dosanya kita masih apa? Level apa? Level nyontek kan? Nah, kalau kita masih dosanya masih level nyontek, artinya nggak nyontek aja masih berjuang, itu masih rendah lah itu kan, ilmunya masih rendah itu. Tapi kalau ada orang-orang yang udah pasti nggak nyontek lagi, tapi bukan berarti dia nggak menghadapi tantangan dosa yang lebih besar. Ya dosanya udah naik pangkat dia, tapi tetap dalam dosa. Kemanapun kita pergi dosanya tetap ada. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian yang lain. Tapi kalau ngelihat korupsi memang menyedihkan. Apalagi sekarang ini udah malah masuk era-eranya pemilu gitu ya, waduh makin gencar gitu ya. Kalau lihat data di Bank Indonesia, Bang Ferry tahu tuh yang namanya uang banknote itu lebih banyak dikeluarkan menjelang pemilu gitu. Dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Jadi kalau dulu kan pakai kris gitu, pakai kris lalu pakai kartu gitu. Kalau pakai kris pakai kartu lebih sulit korupsinya. Gitu ya. Kalau pakai banknote itu lebih gampang gitu ya. Jadi korupsi sudah sedemikian merajalela dan itu ada di mana-mana. Kalau teman-teman di sini yang muda-muda yang ada di kantor-kantor gitu ya, jangan pikir bahwa kemudian di kantornya juga nggak ada korupsi. Dalam bentuk yang beragam juga pasti ada. Kemiskinan, ngelihat orang miskin itu sebenarnya kita juga suka pikir ya, orang miskin ini sebenarnya salah siapa sih? Salah siapa kalau orang itu miskin? Kita suka bilang orang miskin, kamu miskin karena kamu gak sekolah, kamu miskin karena kamu dulu belajarnya gak bagus, mungkin dulu nyontek, mungkin dulu ini. Kita menyalahkan para orang-orang miskin ini di tengah-tengah kemiskinan mereka. Tapi sebenarnya kemiskinan itu juga karena kita. Satu data statistik yang waktu itu juga saya sampaikan di Perkantas adalah mengatakan bahwa 80%, kira-kira 80% orang miskin anaknya pasti miskin. 80% orang miskin anaknya pasti miskin. Karena kalau kita lihat, saya pernah pelayanan di NTT, lihat orang-orang di NTT begitu miskinnya, dan saya nggak tahu gimana caranya supaya anak-anak itu nggak jadi miskin lagi. Barusan saya nonton video di YouTube Nono, tahu Nono yang juara matematika di dunia. Anak kelas 2 SD dari satu desa di NTT yang rumahnya jelek jadi juara mengalahkan 7.000 orang di dunia. Nono namanya, dan matematikanya luar biasa. Nadiem Makarim juga ngetes dia. Dan dia cuman kalau orang pakai kalkulator dia cuma begini-begini ya tangannya. Lalu kemudian dia bisa menebak dan dia bisa tambah-tambahan kali-kalian segala macam, luar biasa Nono ini. Tapi itu dari desa terpencil. Kalau dia nggak keluar dari situ, kalau dia nggak pernah ikut lomba, kalau dia nggak pernah juara, Nono nggak akan jadi apa-apa dan Nono akan jadi orang miskin. Dia sekarang punya akses untuk jadi keluar. Tapi berapa banyak orang-orang miskin di desa-desa? Yang unfortunately saya harus bilang bahwa desa-desa miskin di Indonesia itu daerah-daerah Kristen, NTT, Papua, Maluku, termasuk Aceh memang. Jadi orang-orang yang miskin itu nggak bisa keluar dari kemiskinannya. Harus ada orang yang nolong. Sampai-sampai saya bilang sama teman-teman di NTT, gimana caranya supaya satu alumni di NTT itu adopsi aja anak dari kampung-kampung itu.
Bawa dia ke kota, masukin dalam keluarga mereka, sekolahin mereka supaya mereka jadi orang dan bisa keluar dari kemiskinan. Kalau tidak, mereka nggak akan. Teman-teman kita di Papua di sini coba bisa tanya Juniaman. Mereka nggak belajar, bukan karena mereka nggak mau belajar, karena gurunya juga nggak ada. Guru bisa datang ke sekolah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan itu juga langsung ujian, nggak pernah belajar. Coba bayangin, bagaimana orang di sana bisa pintar dan keluar dari kemiskinan? Itu sesuatu yang menjadi sangat sulit. Yang ketiga, kepentingan dan kedagingan dalam konteks politik yang makin hari makin serem lihatnya Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini terjadi loh. Ada orang miskin, ada orang yang korupsi, ada orang yang begitu luar biasa kedagingannya, kepentingannya, mau jadi makin kaya dan makin kaya. Siapa yang bisa atasi ini gitu? Saya kira jelas Paulus bilang kamu harus bercahaya seperti bintang, bukan apa-apa karena ada kegelapan di sini. Kalau kegelapan berkuasa sedemikian rupa, di mana cahayanya? Di mana cahaya itu? Apakah cahayanya berkumpul di gereja seperti ini aja? Apakah cahayanya kita kumpul-kumpul di sesama kita? Yuk latihan paduan suara, makan, ngumpul, berdoa, muter-muter di situ aja. Sementara di sana, di luar sana ada kegelapan yang luar biasa dan kita nggak masuk di sana. Kita nggak jadi cahaya di sana. Kita nggak jadi bintang di sana. Nextnya lebih berat lagi, penyimpangan seksual. Saya lagi teriak-teriak sekarang. Saya minta maaf karena saya lagi teriak-teriak karena menurut saya mau perkantas, mau gereja, mau siapapun nggak bikin apa-apa tentang ini. LGBTQ itu ada di sekeliling kita dan mereka ada di mana-mana. Dan kita mulai merasa itu sebagai sesuatu yang normal. Kita bisa bilang bahwa ini dosa. Kita bisa bilang bahwa mungkin yang berorientasi itu kita harus rangkul. Asal mereka nggak melakukannya, mereka nggak dosa. Kita bisa bilang begitu, tapi ketika mereka ada di tengah-tengah kita, ketika mereka ada di sekeliling kita nggak bikin apa-apa. Kita nggak tahu bahkan mau bikin apa. Kalau seandainya ada satu orang masuk di sini, apakah pengurus KBD udah siap? Mau bikin apa? Apakah kita udah tahu bagaimana caranya melayani mereka? Dan saya rasa sama seperti gereja melayani pasutri, karena banyak pasutri bermasalah kan? Pasutri banyak yang bermasalah, maka gereja selalu punya program pasutri. Gereja manapun punya program pasutri, karena gereja sadar itu sesuatu yang penting. Ini saya kira nggak kalah pentingnya. Jadi masalah-masalah seperti ini. Dan saya beberapa hari ini lagi sedih gitu karena saya ketemu dengan seseorang barusan di Bali, ngobrol sama dia. Dan saya tanya sama dia, gimana kehidupan anak-anak muda di kantor? Sekarang kan banyak lingkungannya anak muda, di sini juga banyak anak muda ya. Saya nggak tahu apakah sorry. Apakah anak-anak muda juga melihat ini? Satu kali saya waktu diskusi kemarin di Bali, saya tanya begitu, dia bilang, wah di tempat kerja kami selingkuh itu udah jadi kenormalan baru. Dulu COVID bilangnya apa, new normal gitu ya. Sekarang this is the new normal, selingkuh. Bahkan di kantor-kantor tertentu anak-anak muda udah punya grup yang saling melindungi. Dan ada seorang Kristen bertanya kepada kawan saya ini, Kak gimana dong saya? Kalau saya nggak ikut sana, saya jadi orang luar. Kalau saya nggak ikut-ikutan seperti itu, nanti saya dianggap tidak terlibat di dalamnya, bukan kelompok mereka. Lalu gimana karir saya nanti? Dan sedih gitu ngelihat anak-anak muda seperti itu. Di beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan seorang staf perkantas senior yang berkata kepada saya, sekarang ini yang namanya mahasiswa pun udah kenal yang namanya one night stand. Hubungan seks dengan orang yang tidak dikenal, nah habis itu gak kenal lagi. Cuman ketemu sekali, selesai. Dan itu terjadi di antara anak-anak muda. That is the darkness. Dan itu ada di sekeliling kita gitu. Gimana kemudian melihat bagian-bagian seperti itu, sedih gitu ya. Pertanyaannya adalah cahayanya di mana? Cahayanya ada di mana nih? Terang ada di mana? Kenapa kemudian gak ada orang yang kemudian berdiri tegak untuk mengatakan ini yang benar, ini yang tidak benar? Kalau Efesus 5 ayat 10 itu saya paling suka, 5 ayat 11 yang mengatakan bahwa
Jangan terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu mungkin kita sudah lakukan. Tapi yang kemudian kalimatnya adalah tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangi perbuatan kegelapan. Tapi di ayat ke-13 saya baru mengerti yang namanya telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah dengan cara menjadi terang. Kalau kita jadi terang maka perbuatan-perbuatan kegelapan itu ditelanjangi. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu jadi kelihatan sehingga kemudian orang malu melakukannya. Tapi ketika tidak ada terang, tidak ada orang yang stand up untuk mengatakan ini yang benar, maka perbuatan-perbuatan kegelapan itu akan menjadi kenormalan. LGBTQ di Amerika, di Kanada, di Brazil, di Belanda sudah jadi kenormalan. Bahkan ketika kami waktu itu IFIS Perkantas Internasional mau bikin satu klausula yang mengatakan bahwa LGBTQ itu salah. Waduh, itu rapatnya luar biasa. Bayangin gak lembaga Kristen seperti itu harus rapat dengan berdebat seru hanya untuk memutuskan apakah kita perlu secara tegas menegaskan ini, bahwa ini adalah dosa, bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dijadikan satu daging. Ini menjadi hal-hal yang sangat mengerikan ketika membayangkan bagian-bagian itu. Di mana cahayanya, di mana terangnya? Ketika di awal kita bilang, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Oh, enak banget nyanyinya. But how to do this? The darkness is everywhere. Ada satu lagi yang mengganggu pikiran saya belakangan ini. Betapa luar biasanya. Saya kira istilah pinjol itu sebenarnya enggak negatif, tapi sudah jadi negatif. Kalau dengar pinjol tuh nuansanya negatif ya. Padahal itu enggak negatif loh, pinjaman online. Tapi begitu jadi negatif sekali. Dan saya akan makin ngelihat. Saya bicara dengan seorang human capital di perusahaan. Lalu kemudian dia bilang, aduh Pak, sekarang ini ngeri lihat anak-anak muda. Belum punya uang, udah kredit macam-macam. Ada kredit, mungkin dia orang baru kerja, gaji baru sebulan 2 bulan, dan dia nggak mungkin punya kartu kredit, iya kan? Punya kartu kredit kan butuh waktu gitu ya, mesti segala macam. Tapi sekarang udah ada fasilitas-fasilitas yang seperti kartu kredit, bahkan dia bisa bayar dan kemudian nanti akhir bulan dia bisa dilunasi tanpa bunga, udah seperti kartu kredit. Dan sekarang udah makin banyak orang pinjam dan pinjam dan pinjam. Ada rumah tangga baru menikah, baru juga kerja masing-masing suami istri kerja, baru 2 bulanan hitungan bulan, udah mulai kredit mobil, udah mulai kredit rumah. Dan waktu itu ada seorang pasangan suami istri yang bisnis dan kelihatan bisnisnya bagus, lalu dia pinjam uang, pinjam beli mobil, pinjam beli rumah, lalu tiba-tiba bisnisnya hancur. Sehingga dia gak bisa bayar. Dan hidupnya jadi hancur. Dan sekarang banyak sekali anak-anak muda seperti itu. Gaji 10 juta. Baru bulan kedua udah langsung kredit iPhone 15. Gak masuk akal. Saya juga gak tahu dari mana akalnya. Dari mana otaknya sehingga kemudian gaji cuma 10 juta dan baru kerja 1 bulan, baru gajian 1 kali, besoknya udah kemudian pergi untuk kredit iPhone 15. Apa sih yang mau ditunjukin gitu? Dan itu doesn't make sense. Dan itu terjadi. Orang makin lama makin mencintai yang namanya sinar cahayanya itu lewat iPhone. Bukan lagi lewat melayani seperti Timotius. Bukan lagi lewat pengorbanan seperti Epafroditus. Bukan lagi kemudian merangkul banyak orang terlibat dalam pelayanan memberitakan Injil. Bukan lagi dalam bentuk-bentuk seperti itu, tapi kemudian lebih banyak lewat iPhone 15, lewat mobil yang bagus, lewat perlengkapan-perlengkapan yang bagus. Mengerikan ya. Bercahaya. Jadi pertanyaannya memang di mana cahaya itu? Satu lagi yang terus mengganggu, saya terus terang list ini dari apa yang saya alami, ketemu dengan banyak orang dan yang saya tahu. Teman-teman pasti punya list yang lebih panjang lagi dari ini. Yang terakhir itu ketika kemudian kita punya masalah. Baik itu masalah di keluarga, baik itu masalah di antara pelayanan,
Kemudian kita nggak tahan dengan masalah-masalah yang terus-terus gitu. Seperti Paulus bilang ada duri dalam daging gitu. Masalah nggak kelar-kelar. Masalah nggak kelar-kelar. Udah berdoa terjadi lagi. Udah berdoa terjadi lagi. Udah berdoa lagi terjadi lagi. Dan ketika kemudian masalah-masalah itu terjadi terus, kemudian orang mulai menyalahkan diri sendiri. Ini mungkin karena saya orang yang lemah. Mungkin saya kurang iman. Mungkin saya begini. Mungkin saya begitu. Setelah menyalahkan diri, baru kemudian step berikutnya menyalahkan orang lain. Dia kurang ini, dia kurang itu. Lalu kemudian step berikutnya menyalahkan keadaan. Kondisi di Indonesia seperti begini. Ini Tuhan gak jawab. Akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Dan ketika menyalahkan Tuhan, next stepnya adalah dia udah gak percaya lagi sama Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ini adalah tipu-tipu iblis yang sangat luar biasa. Tipuan iblis mulai dari semuanya. Bahwa sama seperti iblis menggoda Tuhan Yesus, kamu sembah aku nanti aku kasih semuanya. Dan itu yang terjadi di kita. Di anak-anak muda yang ada di dunia kerja, di kita-kita yang kemudian hidupnya penuh dengan kebutuhan. Lalu iblis datang mengatakan bahwa kamu sembah aku, maka aku akan berikan semuanya kepadamu. Dan hal-hal seperti ini menjadi sangat berat dan sangat berat. Dan pertanyaannya adalah di mana cahaya itu? Kalau kita berani pakai tema bercahaya seperti bintang, you know where to go, right? You know where to go. You have to go to the dark place. Kita harus bergaul sama mereka, kita harus berdiri tegap, stand up untuk mengatakan ini salah. Kemudian untuk berani melakukan sesuatu yang benar. Dan Thomas Jefferson pernah bilang begini, evil triumphs when good men do nothing. Ya, kalau kita orang-orang baik ini, orang-orang yang suka persekutuan ini, orang-orang yang suka dengan firman ini, orang-orang yang suka menikmati Tuhan ini, do nothing, then evil triumph. Kejahatan menang. Dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. The last thing. Gimana kita boleh bercahaya gitu. Tapi ini tentunya bukan dari saya, tapi tentunya teman-teman sendiri akan punya jawaban untuk semuanya ini. Pertanyaan pertama adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan dan di mana Tuhan tempatkan KBD, YBD, State Trinity dalam konteks yang besar ini, dalam konteks ini. Satu hal yang saya syukuri ya dengan apa yang sudah terjadi dengan misi dan macam-macam, kita terus lakukan penginjilan. Tetapi dunia yang gelap ini butuh lebih dari sekedar itu untuk kemudian kita kerjakan. Butuh hal yang jauh lebih besar. Saya pikir sama seperti ketika murid-murid punya ide bagus untuk menyuruh orang-orang itu pergi makan. Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Dan itulah perintah yang kita dengar dalam konteks pelayanan kita di KBD ini. Bagaimana KBD dapat menolong supaya anak-anak Tuhan tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ini juga menjadi PR yang luar biasa. Kita mau orang-orang ini mengerjakan keselamatan. Work out the salvation. Kuatin otot. Ingat itu. Ke gym yang rutin. Ya, untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Untuk mengerjakan keselamatan menjadi cahaya yang bersinar seperti bintang. Dan bagaimana kemudian juga komunitas kita ini boleh berdiri tegak dan memancarkan cahaya kemuliaan Allah seperti bintang di tengah kegelapan. Dan yang berikutnya, apakah situasi dosa yang merajalela yang tadi kita lihat itu menggelisahkan kita? Atau kita mau bilang, oke, memang Indonesia berat, tapi biarlah itu dikerjakan oleh orang lain. Itu jadi kayak sama seperti kemarin saya lagi cari dana untuk satu hal. Saya cari dana, lalu saya ingat seorang teman yang sudah lama gak ketemu. Ini salah ya memang kalau cari dana kepada teman udah lama gak ketemu. Jadi udah lama gak ketemu, lalu saya ingat dia, saya langsung kirim proposal. Ketika saya kirim proposal, jawabannya menarik gitu. Aduh, halo bang, apa kabar? Terus dia bilang begini, semoga Tuhan mengirimkan bantuannya.
Iya ya, mungkin karena saya salah. Orang ini udah lama nggak ketemu, ujuk-ujuk minta duit gitu kan, nggak boleh gitu. Harusnya pelan-pelan. Tapi kalau saya pikir ini orang teman baik saya, dan saya pikir dia punya hati yang sama dengan saya. Kalau saya sharing something lalu kemudian dia pasti nanti akan kasih bantuan, tapi ternyata jawabannya semoga Tuhan mencukupkan kebutuhan dananya. Ya paling tidak dia bantu doa lah ya, gitu. Dan itu juga, apakah kemudian masalah di Indonesia, apakah kegelapan yang terjadi, apakah sesuatu yang terjadi ini menggelisahkan kita? Makanya saya selalu kalau ditanya apa yang terjadi dengan pemilu gitu, siapa yang mau dipilih, saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya mau ajak kita berpikir adalah ketika siapapun presiden yang terpilih, pertanyaannya kita mau bikin apa? Apakah perjuangan kita cuma sampai waktu nanti presiden yang kita mau itu dipilih? Atau kita mau berpikir sekarang apa yang saya bisa lakukan buat Indonesia? Apa yang kita mau kerjakan buat Indonesia? Siapapun kita. Satu contoh ya, dulu saya pernah punya doa ya. Waktu anak-anak saya masih kecil. Dulu di UI kita banyak sekali bicara soal korupsi. Apa yang kita bisa buat? Bang Sagala dulu pasti bilang, wah ketika saya masuk fakultas hukum. Katanya anak-anaknya juga masuk fakultas hukum ya. Ini si Philip sama Stefan ya. Masuk fakultas hukum lalu dia bilang ini. Wah kita punya sekarang mahasiswa fakultas hukum yang cinta Tuhan. Semoga ini kondisi hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Wah gitu kan. Jadi kita juga pengen seperti itu gitu ya. Bisa berbuat sesuatu. Tapi ketika semua berjalan ya, kita tahu apa yang kita lakukan. Gak banyak yang bisa kita buat. Tapi waktu perintah itu, permintaan itu terus berputar di kepala saya. Satu doa saya sebenarnya simple. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya punya 3 anak. Saya mau persembahkan kepada Tuhan 3 anak saya yang tidak korupsi. Wah itu doa yang berat. Gitu ya. Saya akan berusaha ngomong terus soal korupsi supaya mereka tidak korupsi. Paling tidak saya bilang sama Tuhan, paling tidak ini kontribusi saya buat Indonesia. Kalau saya memberikan kontribusi kepada Indonesia, anak saya ternyata masih terlibat dalam perbuatan-perbuatan seperti yang saya bilang tadi, maka saya nggak kasih kontribusi apa-apa. Saya mau bilang di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mengerjakan pekerjaannya di rumah tangga dan mendidik anak. Saya pikir kontribusimu paling besar adalah kemudian mempersembahkan anak-anak yang kemudian menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan Indonesia. Dan setelah membahas semuanya itu saya menyadari satu hal. Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Masih ingat doa tadi? God bless Indonesia. God gave Indonesia trouble, problems, all the evil darkness in Indonesia for us to solve. Supaya Indonesia bisa bangun. Kita nggak mungkin minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan simsalabim Indonesia jadi negara maju yang baik kalau tidak ada orang-orang yang nanti berjuang di dalamnya untuk kemudian melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyadari bahwa perintah Tuhan untuk supaya kami boleh bercahaya seperti bintang adalah perintah yang real, yang memang sangat dibutuhkan secara khusus bagi Indonesia dan secara lebih khusus lagi buat komunitas Wonopasogi Diaspora. Dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di gereja kami, di tempat kerja kami, Tuhan, kami harus bercahaya seperti bintang. Tapi kami juga sadar Tuhan, ketika kami ingin menjadi bintang yang bercahaya, kami harus mengerjakan keselamatan, kami harus belajar, kami harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami harus menjadi lebih baik dan lebih baik. Kami harus menjadi orang yang mampu berdiri tegak untuk di tengah-tengah kegelapan berkata, stop. Kebenaran harus ditegakkan dan kami boleh memberikan contohnya. Ya Tuhan, Indonesia adalah negara yang besar dengan 270 juta penduduknya. Indonesia adalah negara di mana banyak sekali orang yang tidak dapat membedakan yang mana yang benar dan yang salah.
Di Indonesia banyak orang yang hidup dalam pendidikan yang sangat rendah, kemiskinan yang sulit mereka bisa keluar dari sana. Tapi Engkau mengasihi Indonesia dan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah Indonesia. Dan kami mohon ya Tuhan anugerah-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Justru ketika kami tidak berada di tengah-tengah orang yang kami kenal, supaya kami mengerjakannya murni hanya untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami harus menjadi orang yang tiada beraib, tiada bernoda dan tiada bercela. Dan kami mulai dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami menjadi berkat buat Indonesia lewat komunitas Bonapasugit diaspora di tempat ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sudah diberitakan. Kami percaya Engkau sudah berbicara. Dan kami mohon Engkau menguatkan kami, menguatkan kaki kami, menguatkan tangan kami dan seluruh tubuh kami, dan khususnya iman kami untuk jadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami kembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan menjadi renungan buat kita bersama-sama. Di manakah bintang itu? Maukah saya dan saudara menjadi salah satu dari bintang itu, bercahaya di tengah kegelapan? Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan urupi maaf, saya jaga Tuhan urupi mau, saya jaga rohani. Asa marsinondang au, tonai tiruokni. Diun marsinondang, idoni igili Yesus. Bentong marsinondang, banondang doa Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity dengan pujian Garam dan Terang Dunia.
Injak-injak
Biarlah segala pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Ada 2 kantong persembahan, yang pertama untuk pelayanan misi dan kantong yang kedua untuk operasional. Dasar firman Tuhan diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan mendengarkan sharing pelayanan dari Lina dan Bapak Johnson Hutauruk. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena mendapatkan firman yang dahsyat dari Bang Peter, membakar kembali semangat Injil. Wah, ini kan jadi saling membakar gitu kan ya. Dan di ujungnya ada tantangan buat kita. Apa yang bisa dilakukan oleh KBD, YBD, ST Trinity? Nah itu, wah iya apalagi ya? Iya, ini saya di bidang departemen khusus paket 4 di bidang PR dan misi. Tertantang juga apalagi ya. Nah ini teman-teman, doa saya setiap hari dan sering saya juga tanya ke Kak Jun, apa sih yang sebenarnya dipikirkan abang dulu ketika membangun YBD, KBD, ST Trinity? Bisa nggak ya kalau aku minta kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan yang Tuhan pernah titipkan pada abang, bisa aku bisa lakukan saat ini, gitu kan ya. Nah ketika Kak Junike melibatkan saya, gabung dong gitu kan ya. Apa yang bisa dilakukan ya, kan kita nggak tahu. Tapi jelas di sini saya memberi kesaksian kepada teman-teman pelayanan yang ada di ST Trinity maupun juga di sini. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan
dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi sampai saat ini. Yang pertama adalah Tuhan memelihara ST Trinity dengan segala kecukupan dana. Waktu itu saya resah, gelisah. Tuhan, kira-kira bagaimana nih Tuhan ya? Ketika figur abang kita yang sangat luar biasa telah Engkau panggil dahulu, dan bagaimana kelanjutannya? Tapi kita lihat faktanya gitu ya. Semua orang berdoa, semua orang terlibat dan tercukupi semua. Dan inilah sangat luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan misi, PR misi di sini dari yang awal akhir tahun yang lalu sudah kita bicarakan begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ruang misi dari Januari mulai Januari 2003 mulai digencarkan. Lalu di Oktober, November mulai kita berpikir di bagian PR. Kalau PR sendiri jalan, ini berat banget nih. Kalau gitu gimana orang-orang KBD ikut terlibat? Makanya seprovokasi semuanya. Yuk yang pegang ruang misi Wandolok siapa? Yang pegang ruang misi Ronggur Utara siapa? Yang di bidang persebulan siapa? Ih banyak ya, mau ternyata. Dan jadi tugas PR menjadi lebih ringan. Nah kemudian lalu apa yang mau kita lakukan lagi dalam PR lagi dalam misi Injil? Lalu teman-teman ini saya mau sharing sedikit ya. Kenapa terjadi parapat bermazmur? Kita buat. Ini yang menggelitik pikiran saya waktu itu. Di video di YouTube itu di parapat Pantai Bebas itu ada ritual adat Batak dalam konteksnya yaitu agama Parmalim. Tahu ya? Kalau ini terjadi terus menerus berarti di mana kekristenan di situ ya? Padahal ini kan tanah Batak tanah Injil. Namun tergelitik kira saya diskusi dengan tim PR bagian public relation dan misi, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, mari Bang sama-sama kita bermisi aja di situ. Kita akan bangun image baru adalah bahwa Pantai Bebas itu adalah milik Injil, milik Tuhan. Dan kita akan mulai pancarkan Injil dari sana. Oke, kita mulai. Nah, begitu mulai kita buat kecil-kecilan aja ya. Budgetnya hanya 4 juta. Budget 4 juta. Ah, kecil bisalah kita lakukan. Karena apa? Berpikirnya apa? Sound system udah punya, alat musik udah ada, semua udah ada semuanya. Murah 4 juta, perkiraan izin segala macam gitu ya. Nah apa yang terjadi? Mulai Johnson jangan hanya sebegitu berbuatnya, bikin lebih besar lagi. Wow, langsung Bang Ferry ajak Bang Tiroy. Dana dari mana Bang? Kan gitu kan ya. Bikin lagi sound system yang bagus. Bang Peter pesan juga, jangan tanggung-tanggung. Sound system bikin terbaik. Bang kalau speaker sound yang bagus, ini hampir 8 juta nih Bang. Udah dengan cepat. Kirim, kirim langsung kan. Ini kan luar biasa ya. Jadi saya nggak minta dana ya teman sekalian. Mohon maaf nih ya. Saya juga kan gengsi ya. Ini mohon maaf teman-teman ya. Saya ini di dalam pekerjaan Tuhan ini terus terang agak malu minta dana gitu sebenarnya gitu kan ya. Lalu bisalah kita cukupi gitu kan. Tiba-tiba dihitung-hitung semua dana itu butuh biaya hampir 40 juta. Wah gimana nih 40 juta rupiah. Sudah jalan aja deh. Tapi kan pokoknya pengurus gak ada yang boleh tahu. Betul kan jadi ya? Gak boleh tahu. Ini biarlah hanya PR misi yang menyimpan semuanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupi. Mulai banyak rencana, pemusik semua proses yang ada, soundnya, lalu pergumulan lain-lain. Dan terakhir pergumulan cuaca. Kita buka cek ramalan cuaca semuanya. Saya mengundang sebagai media gitu ya untuk meramal kira-kira tanggal 27 Januari itu kira-kira akan terjadi hujan atau tidak. Nah apa yang terjadi teman? Semua ramalan ada penuh dengan kepastian hujan. Wah hujan gini kita biaya murah cukup nggak ya gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah tinggalkan ada dalam pergumulan pakai tenda kali ya. Saya nggak mau cerita sama Kak Jun sebelum-sebelumnya.
Nanti dibilang imannya gak kuat lagi kan. Wah parah juga nih gitu ya. Berdiskusi dialog, yang terjadi adalah ya udah kita sewa tenda. Sewa tendanya hanya di podium saja, di bagian musik. Tapi lama-lama nanti kalau musiknya jalan, penonton pada kabur. Para jemaat bisa kabur, akhirnya tambah lagi. Nah, tapi begini strateginya. Tenda jangan dipasang ya. Taruh aja di samping-samping. Lalu ketika cuaca mulai pagi itu mulai berubah, langsung pasang tenda begitu. Ini menantang lagi iman kan ya. Lalu mulailah cari pembenaran. Teman-teman ini saya jujur ya, terbuka dalam pergumulan ya. Pergumulan sederhana itu percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa hentikan hujan. Kedua, nah ini lagi menggunakan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Oh itu kan ya. Saya pakai pembenaran melalui ayat itu kan ya. Ya bijaksana lah ya. Semua dipersiapkan dengan baik. Nah itu perempuan. Sampai di terakhir, Kak Jun, saya bilang, saya mungkin sebagai gadis bijaksana harus persiapkan semua tenda gitu ya. Lalu ya, ada yang memperkuat lagi, ada pendeta Kim dari Korea. Begitu datang bersama kami, terus berdoa pagi-pagi, hari Kamis, John pasang tenda. Wah berarti ada peneguhan. Pas hari Sabtu dia berdoa lagi di situ sama kita, John hujan gak berhenti. Puji Tuhan, kan ya udah berjalan. Dan sehingga cerita semua acara targetnya boleh tambah lagi waktunya ya. Targetnya teman-teman boleh tahu teman-teman, kita hanya pemuda parapat, udah parapat. Tapi yang terjadi siapa yang hadir di situ? Dari anak, remaja, pemuda, orang tua, dewasa dan siapa? Semua orang yang mengunjungi pantai bebas. Dan kita lihat nanti kalau lihat di videonya itu ya, sekitar penuh. Lalu yang ada di di altar, pokoknya di jembatannya itu di atas, lalu yang ada di ruang taman itu penuh. Kemudian juga yang di atas semuanya. Dan mereka ikut berjoget ya, menari. Apalagi Bang Tiroy luar biasa Kang itu, memberi semangat dan Injil diberitakan. Yang jelas ini menarik. Tuhan menghentikan hujan, walaupun di jam 5 ditelepon badai, beberapa seng terlempar, tapi jam 6 semua stop, angin itu berhenti, tidak anginan, tapi dingin banget teman-teman sekalian ya. Dan ini semua berdoa kan begitu ya. Tapi sekali jelas lagi, makin semangat. Nanti saya tantang teman sekalian ya. Tadi seperti Bang Peter menantang kita bulan Maret akan melakukan namanya misi untuk para pendeta separapat dan sekitarnya. Target 300 orang. Ini 300 orang ya. Dan tadi pagi saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan bagi para pendeta-pendeta nanti yang hadir. Sampaikan berita Injil di sana. Supaya mereka terlibat dalam misi Injil di tanah Batak. Gitu kan ya. Lalu kemudian bulan Juni kita akan juga melakukan misi. Misi juga akan mendatangkan beberapa dari Jakarta untuk mereka mau melihat apa yang dilakukan oleh YBD, KB, dan SDA Trinity. 3 ya. Apa yang dilakukan? Nah ini menurut cerita dari rekan kita bahwa mereka akan melibatkan banyak orang akan hadir di Parapat untuk terlibat nanti kelaknya untuk misi di Tanah Batak. Kiranya Tuhan menolong kita dan sekali lagi saya minta teman-teman semua yuk terlibat di rumah misi. Kita semua akan berisi. Nanti Kalida akan cerita, parsoburan sudah mulai. Nanti ada semua wilayah akan bergerak. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, saya mau bagi sedikit. Kami dari tim Rumah Misi Parsoburan sama Kamince boleh diri dong teman. Ini timku nih, tim Kamince, Bang Daulat. Yang di sana itu dari STT Irawani Pasaribu. Kami bersyukur sekali kalau kami punya tim sampai saat ini Tuhan menjaga kami supaya kami tetap bersekutu selalu setiap minggu. Karena kami tahu bahwa iblis tidak suka akan pekerjaan Allah dilakukan. Karena itu kami selalu berjaga-jaga, selalu ingatkan, kalau ada masalah itu pasti iblis gak suka. Jadi kita selalu mengingatkan. Kami bersyukur kemarin tanggal 24 Januari kami melakukan KKR siswa di SMP 1 Habinsaran.
bersyukur sekali karena tantangannya cukup berat juga gitu, tantangannya cukup berat. Yang semula kami pikirkan semuanya lancar-lancar gitu, misalnya kami memesan kue roti 600 biji di Bali G. Kami berpikir nanti orang STT yang mau datang dari STT Parapat akan bisa mampir membawa roti dengan ke Parsoburan dengan gampangnya. Ternyata gak segampang itu. Tantangan banyak, kita diuji di situ. Jadi sebelumnya tuh kami berpikir begitu. Ternyata orang STT bilang kami gak bisa bawa rotinya. Karena kami bawa sound system, kami bawa keyboard, jadi mobil penuh hanya bisa untuk 2 orang dan gak ada barang lain gitu. Aduh, kita repot juga ya kalau misalnya kayak begitu, bagaimana caranya bawa roti gitu loh. Ini kalau permasalahan roti segitu banyak, saya udah pernah mengalaminya waktu KKR mission trip waktu di Bali G gitu loh. Bagaimana saya menangani roti yang satu bus gitu loh, saya bisa menangani. Jadi saya pikir ini saya juga harus bisa menangani nih, karena ini cuma 600 dulu satu bus saya bisa menangani gitu. Jadi karena begitu saya atur-atur gitu loh jadinya. Setelah cek sama SMP, mereka punya sound system yang bagus, punya keyboard. Jadi saya bilang sama orang STT, tidak usah bawa keyboard, tidak usah bawa sound system, hanya bawa gitar saja gitu. Saya bilang hanya bawa gitar saja karena gitar itu kami perlukan malam itu kami mau praise and worship gitu. Jadi kami butuh gitar supaya bisa praise and worship kita semakin bagus lah kalau dengan gitar tambahan musik gitu. Akhirnya karena yang dibawa cuma 1 gitar aja, akhirnya ada 4 orang bisa masuk ke dalam mobil STT, yaitu Bang Daulat salah satunya dan Radiman gitu. Ternyata dalam perjalanan mobil STT mogok. Jadi tapi roti udah dibawa dalamnya gitu. Kami bersyukur sekali dengan pengaturan begitu ada Bang Daulat di dalam mobil itu. Kalau misalnya STT tadi membawa sound system, keyboard dan sistem, tidak ada Bang Daulat di situ, maka kami nggak tahu mobil itu mau nyampe kapan sampai rumah misi gitu kan. Karena ada Bang Daulat, makanya Bang Daulat sebagai MacGyver lah ya, MacGyver jadinya ya dia bisa lah. Jadinya mobil itu akhirnya nyampe sampai rumah misi gitu, rumah misi. Semua dengan peralatannya dengan rotinya aman lah. Yang diuji lagi hari Rabu pagi subuh-subuh hujan deras sekali. Padahal kita harus KKR jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Di situ saya diuji lagi gitu. Aduh. Wow, hujan nih. Saya udah ngomong sama teman-teman gitu kalau bersyukur sekali kalau kita bisa manggil Bapak. Tuhan kita bisa manggil Bapak gitu. Jadi kita kan punya kedekatan yang segitu dekatnya. Jadi saya pernah ngomong gini dalam hati saya. Bapak kan gitu, kita ini mau melayani SMP loh, kita mau melayani beritakan Injil, bukan mau ngapa-ngapain gitu loh. Kenapa kok kasih hujan gitu, kamu gak boleh dong kasih hujan, kayak begitu. Kita kan harus, saya punya begitu gitu, misalnya saya rasa dia deket sama saya gitu, deket jadi gitu. Gak bisa dong, orang ini sih mau ngerjakan pemberitaan Injil kok, beritakan tentang kamu. Kasih dong, jangan hujan gitu. Masih hujan sih, kami saat teduh pagi itu bersama-sama sampai 6:30 akhirnya hujan berhenti dan cerah. Cerah sekali dan mobil kami boleh membawa roti itu dengan selamat saat itu sampai sekolah. Aman, gak ada mobil, gak ada kendali, puji Tuhan. Sampai di sana ternyata keyboardnya gak bisa jalan, keyboard sekolah. Untung ada gitar, ternyata Tuhan siapkan gitar. Jadi kami di KKR Sisma itu diiringin dengan gitar cukup juga, suaranya cukup bagus, cukup menggelegar gitu loh, sekelas keyboard juga. Saya di situ bersyukur sekali gitu loh. Wow, benar-benar ya Tuhan gak main-main gitu loh. Misalnya semua yang kita pikirkan yang tadinya buat kebutuhan kita ternyata itu buat kebutuhan Tuhan gitu loh. Untuk kebutuhan semua, untuk pelayanan gitu loh. Jadi di situ diuji, saya punya keyakinan kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Itu Tuhan semua yang akan menyediakan dan menyempurnakan, itu saya kira. Dan teman-teman sungguh syukur untuk
kita udah melakukan KKR siswa di SMP, kita beritahukan di situ kalau kita akan membuka les bahasa Inggris di rumah misi. Semua tercengang, guru, gratis katanya gitu, gratis kok bisa, kita harus bayar dong, enggak, kita mau gratis. Karena ini bagian dari pelayanan gitu. Tahu sudah, akhirnya ada 52 orang anak mendaftar untuk ini. Kami sangat bersyukur sekali karena kami punya strategi gitu. Jadi les bahasa Inggris itu sebagai alat untuk membentuk KTB. Kami teringat akan pesan Amang untuk membentuk 500 KTB, jadi kami harus mengambil bagian dari melanjutkan amanat itu dari Amang. Jadi kita mau ngambil bagian gitu. Jadi kami bersama-sama bagaimana caranya gitu. Jadi kita pakai strategi kan, pakai gitu. Dari 52 anak itu sangat bersyukur sekali. Yang terakhir lagi, setelah kami KKR siswa, datang 3 anak langsung ke rumah, langsung terbentuk 1 KTB. Baru langsung sebentuk KTB lagi gitu, baru langsung KTB. Kami bersyukur sekali karena kami udah punya 2 KTB tambah 1 jadi 3. Nah kami kemarin Ira cerita, datang lagi anak ke rumah bilang mau les agama. Ternyata tuh maksudnya mau dibina lagi gitu. Jadi udah ada tambah 2 lagi, bersyukur. Jadi sudah ada kira-kira 14 anak kali. Jadi untuk ini kami bersyukur sekali. Dan tadi seperti Bang Peter bilang, jadi di SMP itu memang seks bebas juga udah ada. Jadi kami bersyukur sekali kami boleh melakukan KKR siswa di situ, udah menyatakan Injil, dan kami bersyukur nanti ada follow up-nya di rumah misi itu. Jadi melalui 52 anak kami akan yakin nanti pasti akan bertambah gitu. Kami akan terus rangkul kerjakannya lagi lebih sungguh-sungguh. Jadi melalui rumah misi ini kemiskinan ada di situ, Abang. Kemiskinan, seks bebas. Jadi kalau yang udah kelihatan, orang tua sangat bersyukur atas rumah misi karena anak-anak jadi mengetahui firman Tuhan. Tidak main HP lagi, ada kerjasama. Dan nanti dari rumah misi juga kami udah menanam sayur di situ di rumah pekarangan rumah misi. Nah nanti yang baru skala halaman, tapi kami udah panen kangkung, jadi bisa dibagikan ke tetangga, udah bisa. Jadi banyak yang mau kita kerjakan di rumah misi ini, kita mau memanfaatkan lahan yang luas yang sudah Tuhan berikan. Dan doakan semoga dari rumah misi ini selain kami bisa mengarahkan anak-anak di situ untuk terus berpusat pada Kristus, mengetahui kebenaran akan firman Tuhan, belajar terus. Juga secara perekonomiannya kami mau bantu mereka melalui dari tanaman segala macam. Kami berencana juga akan melihara ayam. Hari ini Bang Daulat datang mau buat kandang ayam gitu doang. Itu beneran gitu. Jadi banyak. Dan syukurnya di rumah misi itu karena halaman banyak tanaman sudah kata ini, jadi orang tua sekarang sudah mendukung gitu. Orang sudah mendukung. Jadi di rumah misi itu full kegiatan anak-anak. Jadi kami sudah rangkul dengan positif. Jadi kami pakai strategi terus. Kami kasih misalnya masak-masak gitu. Jadi anak-anak senang. Jadi di sana itu udah nggak main ngasal-ngasal lagi. Jadi semuanya udah kerjasama. Bersyukur, terima kasih untuk Bang Johnson untuk inisiatifnya untuk membangun rumah misi. Dan berharap rumah misi semakin banyak karena kami juga mempunyai kerinduan rumah misi itu semakin banyak sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sharing pelayanan misi yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita yang hadir di sini maupun yang boleh mengikuti melalui live streaming YouTube, boleh memberikan juga waktunya, hatinya untuk boleh ikut di dalam pelayanan misi yang akan terus dikerjakan melalui STT Trinity, Komunitas Bonapasugit Diaspora, dan Yayasan Bina Dunia. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup KBD dengan pujian Hanya Dia.
Biarlah segala pujian yang indah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak David Sipayung. Cek. Horas. 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 Harus 3 kali katanya. Oke. Nah ini Pak. Oke ya, biar semangat aja. Oke, puji Tuhan kita ucapkan untuk kita semua hari ini. Kita bisa berkumpul ya di tempat ini untuk ibadah KBD yang perdana. Jadi tidak salah kami ucapkan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, jadi memang kami juga di perumahan begitu ya. Ada juga kumpulan untuk ibadah di perumahan itu karena waktu mahasiswa itu kami satu kosan gitu ya, satu kosan. Jadi waktu itu berpikir gitu kan. Nah persekutuan seperti kata Bang Peter tadi kan, gimana caranya supaya persekutuan ini tidak hilang gitu kan ya. Jadi artinya kan kita waktu mahasiswa aktif di persekutuan mahasiswa gitu kan. Dan waktu itu kami yang tinggal di satu kontrakan itu bersama-sama untuk mengambil perumahan ya di tempat yang sama. Jadi kami ada 6 keluarga gitu ya. Jadi artinya dari mahasiswa udah tau lah baik buruknya seperti apa gitu kan, tinggal lakunya gitu. Dan bersyukur kami kemarin mengadakan ibadah awal tahun ya. Ibadah awal tahun bersekutu gitu. Ya itulah yang tadi ya, harus punya strategi juga untuk menjaga gitu ya. Dan benar, jadi tadi dari khotbah tadi itu, oh ya jadi memang persekutuan itu nggak bisa kita ceritakan gitu ya. Misalkan kami dari Citayam, mungkin di sini ada yang dari Tangerang gitu, dari Bekasi gitu ya. Artinya indahnya persekutuan itu memang kalau tidak dirasakan dana effort gitu ya untuk datang gitu memang susah ya. Jadi Bapak Ibu, kita di tempat ini kami ucapkan selamat datang gitu ya untuk Bapak Ibu, abang kakak, saudara-saudara untuk ibadah hari ini. Ya kita mengundang kembali untuk datang di ibadah berikutnya di bulan Maret setiap minggu pertama di awal bulan gitu ya. Tanggal Minggu 3 Maret 2004 pukul 16 di tempat ini ya. Jadi ibadah kita tahun ini di tempat yang sama. Jadi jangan salah nanti ya untuk mengajak. Nah di tempat ini Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di sini? Tidak ada? Wah jemaat setia semua sini ya. Nah, tapi untuk setianya jangan lupa juga untuk mengajak yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang wah tadi kepikiran gitu kan, saking setianya tadi, saking menikmatinya lupa mengajak yang lain untuk menikmati persekutuan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan untuk bulan berikutnya kita bisa mengajak teman-teman saudara kita gitu ya untuk hadir di ibadah bulan Maret. Berikutnya kita juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan ibadah hari ini. Pertama kami ucapkan untuk yang beritakan firman Bang Peter Jacob ya, untuk sudah memberikan firman Tuhan untuk kita, tuntunan kita untuk bisa menjadi garam dan terang gitu. Jadi memang bergumul juga gitu kan. Kita tinggal bersama-sama dengan orang dekat kita, ketika kita tunjukkan terang itu, kita harus menjaganya. Memang berat juga gitu ya. Di semasa kuliah itu diberikan misalkan kalau saya katakan itu di kuliah itu diberitakan yang baik-baiknya aja gitu ya, yang baik-baiknya aja gitu ya. Ibaratnya itu kalau udah kerja itu seperti ini. Tapi ketika kita
di dalam dunia realnya, dunia marketplace-nya gitu ya, ketemu juga kalau kita nggak main kanan kiri nanti nggak dapat proyek gitu kan. Nah, gimana orang rumah gitu ya, wah tantangan juga ini gitu kan. Nah kalau kita mencoba ingin sesuai peraturan perundang-undangan gitu kan, justru mereka yang nggak mau gitu kan, maunya ada yang main sini main sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan melalui khotbah tadi kita bisa menyatakan salum, menyatakan terang di manapun kita berada. Kita ucapkan terima kasih juga untuk MC kita, ada Kak Rihi Silalahi. Untuk keyboardis ada Bang Tiroy Siotang. Sukses Bang albumnya ya, untuk single-single terbarunya ditunggu. Untuk gondang Bang Nardia. Untuk suling ada Bambang Sidaputar. Singer ada Igor Sinaga. Untuk ada juga Yohan Sipautar. Nah, kesaksian pujian ada Kak Sabrina Hutapea, dan tadi ya untuk putranya yang luar biasa, untuk Jason Samuel Sitindaun, terima kasih untuk pelayanannya. Berikutnya ada vokal grup KBD, terima kasih untuk kesaksian pujiannya, ditingkatkan. Nah semoga nanti ada ditingkatkan, nanti ada vokal grup yang anak mudanya ya. Ada anak mudanya atau ada vokal grup bapak-bapaknya gitu ya. Jangan mau kalah. Nah ini vokal grup bapak-bapak nih ya, kita harus buat nih untuk vokal grup KBD. Berikutnya ada ST Trinity untuk kesaksian pujiannya. Oke, berikutnya kita juga tadi sudah mendengar kesaksian pujian misi ST Trinity sudah dilakukan KKR siswa di SMP Negeri 1 Habisaran Parsoburan pada tanggal 24 Januari 2004, dan kedua parapat bermazmur di Pantai Bebas pada 27 Januari 2004 yang tadi sudah diseringkan. Dan memang waktu itu juga ketika saya dulu memang aktif di mahasiswa gitu ya, pelayanan, memang bertanya juga habis mahasiswa itu mau kemana gitu ya. Mau kemana. Jadi memang waktu itu mencari-cari gitu. Ada enggak persekutuan atau komunitas yang dia itu punya misi gitu ke daerah, dan dapatlah KBD ini ya, kira-kira begitu. Mungkin ya di tempat sana masih banyak orang-orang yang mencari yang konkret gitu ya, yang nyata, persekutuan yang bermisi tadi ke desa. Mudah-mudahan kita bisa mengkomunikasikan ya, mengpublikasikan kepada mereka komunitas kita ini, komunitas yang luar biasa ini. Berikutnya ada titipan dari Cikgu. Nah nanti habis ini ada latihan kor persiapan Paskah ya. Nah untuk itu bisa nanti latihan dulu. Nah Bapak Ibu, sekian warta dari kita. Nah berikutnya kita akan berdoa bersama. Yang pertama kita berdoa untuk pelayanan kita ini, ibadah KBD ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi untuk menjangkau dan menjadi sarana untuk menguatkan iman kita. Berikutnya kita akan berdoa juga untuk YBD KBD ST Trinity, kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk mengabarkan Injil khususnya di Tanah Batak dan Indonesia pada umumnya. Dan berikutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersekutu bersama Tuhan di dalam ibadah bulanan KBD ini. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati, kami dengar, kami diingatkan Tuhan untuk terus setia, terus berada di jalan-Mu Tuhan untuk menjaga tingkah laku kami ya Tuhan, menjaga setiap tutur kata kami ya Tuhan, menjaga setiap kehidupan kami ya Tuhan di dalam dunia ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang di dalam dunia yang semakin gelap ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk setiap pujian, untuk setiap nyanyian Tuhan yang boleh menguatkan kami ya Bapa. Kiranya nyanyian itu Tuhan boleh menghibur hati kami Tuhan, untuk terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan, untuk kami yang boleh hadir di sini ya Tuhan. Kami bersyukur
untuk firman yang boleh disampaikan Bang Peter boleh menjadi tuntunan hidup kami ya Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan, menegur, menyatakan apa yang salah ya Tuhan. Untuk kami boleh kembali berbelok ya Tuhan ke dalam jalan-Mu yang lurus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk jemaat yang hadir hari ini. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami ya Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar, melalui persekutuan yang indah, melalui pujian, melalui nyanyian, melalui firman yang boleh kami dengar. Kiranya itu Tuhan menguatkan kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kami pelayanan ya Tuhan. Boleh itu menjadi peneguh kami ya Tuhan bahwa ada Allah Tuhan yang selalu menyertai kami seperti yang sudah diseringkan oleh Bang Johnson dan Kak Lina ya Tuhan. Begitu banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan melalui khotbah yang boleh kami dengarkan, kami boleh diingatkan ya Tuhan bahwa cara Tuhan menolong kami unik, cara Tuhan menolong kami ya Tuhan sungguh luar biasa melalui tantangan dan berbagai hal di sekeliling kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Tuhan sediakan, Tuhan kirimkan melalui MC, melalui pelayan keyboard, seruling, gondang Tuhan, melalui singer dan semua melalui juga Tuhan melalui sound system dan semuanya Tuhan kirimkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan mereka. Biarlah semua yang terlibat publikasi acara Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang nyata Tuhan boleh benar-benar banyak menikmati Tuhan melalui offline di sini Tuhan dan online juga di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk tempat ini, tempat yang Tuhan berikan kami untuk 1 tahun ke depan. Berkati Tuhan tempat ini, berkati setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat yang beribadah di tempat ini Tuhan, di HKBP Menteng Lama ini. Biarlah tempat ini ya Tuhan, Tuhan berkati menjadi tempat untuk mengabarkan Injil, untuk menggali, untuk belajar firman Tuhan yang dalam ya Tuhan, untuk kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk YBD, KBD, Street Trinity yang Tuhan tempatkan di Indonesia Tuhan. Kiranya melalui Yayasan Bida Dunia Tuhan, melalui program-program yang disampaikannya tadi Tuhan, melalui rencana akan ada pembinaan para pendeta Tuhan, akan ada mission trip yang akan di sana akan rencana Juni Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati ya Tuhan untuk setiap program-programnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada di depan kami, menolong kami ya Tuhan untuk melaksanakan semua misi ini Tuhan. Secara kasat mata, secara penglihatan, sungguh banyak Tuhan tantangan yang kami hadapi, tapi Allah yang besar yang boleh menolong kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk KBD ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjangkau lebih banyak orang lagi ya Tuhan, untuk dibina ya Tuhan, untuk diperlengkapi, untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani dunia sekarang ini ya Tuhan, agar kami tetap berada di jalan-Mu. Bapa di surga, berkati untuk tema ibadah yang sudah disusun sepanjang tahun ini. Berkati untuk tiap pelayan, berkati untuk pembicara. Biarlah semua pelayan yang sudah disusun Tuhan berkati, biar menjadi alat Tuhan untuk menyatakan terang-Mu bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk STT Trinity Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran STT Tuhan di Bonapa Sogit. Terima kasih Tuhan, berkati para dosen, para mahasiswa, semua yayasan ya Tuhan. Biarlah STT Trinity Tuhan menjadi kampus unggul, yang menjadi kampus yang terakreditasi secara institusi ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan STT menghasilkan SDM unggul untuk menyatakan kabar baik melalui program-program studi yang sudah disusun. Bapa di surga, kami bersyukur juga Tuhan untuk pusat-pusat pelayanan yang sudah dibentuk ya Tuhan. Di Harapohan, di Bonandolok ya Tuhan, di Parsoburan, di Tabanagodang dan tempat-tempat yang longgur di hutan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang berdiam bersama masyarakat di sana Tuhan, dan kami juga orang-orang yang mendukung dari Jakarta Tuhan dimanapun berada. Biarlah melalui pusat-pusat pelayanan Tuhan semakin nyata kehadiran STT di tengah masyarakat ya Tuhan, semakin nyata kasih Tuhan nyata bagi semua masyarakat di sana Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pembangunan, untuk setiap program kerja yang ada di STT Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan melindungi, Tuhan membuka tangan untuk terbuka jalan-jalan ya Tuhan yang sungguh Tuhan berikan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan cintai ya Tuhan, di mana kami berada. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan khususnya untuk pemilu yang akan dilaksanakan 14 Februari ini Tuhan. Biarlah Tuhan jagai Indonesia Tuhan, biarlah pemilu jujur dan adil ya Tuhan. Biarlah setiap persiapan yang sudah dilaksanakan ya Tuhan, biarlah semuanya itu
untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jagai Tuhan agar pemilu nanti Tuhan berjalan dengan damai dan semua masyarakat Tuhan boleh berpesta demokrasi ya Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari desa, provinsi, nasional ya Tuhan, bahkan sampai ke presiden. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmatnya Tuhan kepada para pemimpin kami agar bisa mengayomi masyarakat Tuhan, agar bisa membawa Indonesia kepada bangsa yang sejahtera dan maju ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kasus para penegak hukum ya Tuhan, melalui kejaksaan, TNI, Polri Tuhan, biarlah bisa menjaga keamanan, ketentraman untuk di Indonesia ini Tuhan, menjaga keamanan bagi masyarakat dimanapun berada Tuhan, tanpa ada nepotisme, memberikan keadilan ya Tuhan bagi seluruh peradilan di negeri kami. Bapa di surga, banyak lagi Tuhan hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk berdoa, untuk berpikir, untuk mengerjakan banyak hal untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan melalui KBD ini ya Tuhan. Kami boleh mengambil tindakan-tindakan yang kecil, dimulai dari keluarga kami ya Tuhan, mulai dari perumahan kami ya Tuhan, mulai dari komunitas masyarakat di sekitar kami, bahkan sampai nanti ke nasional. Biarlah Tuhan pakai kami di sini ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita nyalakan pelita kita menjadi terang yang bercahaya di tempat kegelapan. Bersinar di tengah-tengah keluarga kita, bersinar bercahaya di lingkungan pekerjaan kita, bersinar bercahaya di lingkungan tempat kita tinggal, bersinar bercahaya di komunitas di mana kita melayani, bersinar bercahaya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini, dan juga bersinar di tengah-tengah gereja di mana kita menjadi bagian daripada gereja itu. Mari kita boleh terus bersemangat untuk boleh melayani Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Marsinondang Dibain Yesus. Rohanai, Yamahi
kasih yang terang, mari jalankan berita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia terang. Kita berdoa. Dunia di sekeliling kami memang kelam, banyak kegelapan di sana sini. Dan ketika kami sudah beribadah, ketika kami sudah mendengar firman, kami diteguhkan. Tapi perjuangan kami yang sesungguhnya, pertumbuhan rohani kami yang sesungguhnya adalah ketika kami keluar dari pintu gedung ini. Ketika kami bertemu dengan kehidupan yang nyata, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Injil, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika kami diperhadapkan kepada kegelapan, disitulah kami harus menjadi terang. Dan kami mohon berkat Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini, supaya Engkau menyertai kami, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus kiranya menyertai kami di dalam langkah-langkah kami, ketika kami berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi Indonesia, dan kami ingin dipakai Tuhan jadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.